Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni dengan NPM 2516051102 Rek B. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir yaitu ujian akhir semester mata kuliah Ekonomi Bisnis dengan dosen pengampu M. Iqbal Al-Harori, SAB MSI. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan pada bagian 1. Nomor 1, pentingnya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia dalam memperoleh dan mengelola sumber daya yang terbatas. Ilmu ini membantu memprediksi tindakan ekonomi di masa depan, memahami sistem perekonomian negara, serta memberi masukan dalam pengambilan keputusan ekonomi pada tingkat lokal, nasional, dan global. Yang kedua, pengertian ekonomi bisnis. Ekonomi bisnis adalah penerapan teori ekonomi dan data kuantitatif untuk menganalisis masalah perusahaan seperti pasar, keuangan, tenaga kerja, dan kebijakan pemerintah, sehingga membantu pengusaha mengambil keputusan yang tepat. Nomor 3 yaitu perbedaan ekonomi makro dan mikro. Ekonomi makro membahas perekonomian secara keseluruhan, termasuk inflasi dan kebijakan nasional. Sedangkan ekonomi mikro mempelajari permintaan sampai penawaran, perubahan upah, serta biaya produksi barang dan jasa. Nomor 4, pengetahuan mengenai investasi. Investasi adalah penanaman dana untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Ini merupakan komitmen penempatan dan dana sekarang demi penempatan mendatang. Menurut Martono, investasi adalah penanaman aset untuk mendapatkan pendapatan di masa depan. Yang kelima yaitu ekonomi hijau. Ekonomi hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang tetap menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Contohnya, penggunaan bus listrik, MRT, dan LRT di Jakarta untuk mengurangi polusi dan konsumsi bahan bakar fosil. Yang keenam, ekonomi biru. Ekonomi biru memanfaatkan potensi laut secara berkelanjutan melalui kegiatan seperti perikanan, budidaya, dan wisata bahari. Contohnya, budidaya rumput laut di Nusa Tenggara dan Sulawesi yang meningkatkan pendapatan nelayan sekaligus menjaga ekosistem laut. Yang ketujuh yaitu permasalahan utama ekonomi Indonesia. Indonesia lambat bersaing karena kualitas sumber daya manusia belum merata, infrastruktur belum memadai, birokrasi rumit, dan ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Hal ini membuat produktivitas rendah dan nilai tambah ekonomi kecil dibandingkan negara maju. Yang kedelapan yaitu permasalahan ekonomi Provinsi Lampung. Lampung tertinggal karena lapangan kerja terbatas, kualitas SDM belum sesuai dengan potensi daerah, upah rendah, dan bantuan sosial belum meningkatkan kemandirian. Solusinya, peningkatan keterampilan, pengembangan industri lokal, perbaikan upah, dan program sosial produktif. Yang kesembilan yaitu permasalahan ekonomi di tempat tinggal, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin. Musi Banyuasin lambat berkembang karena ketergantungan pada ekonomi informal seperti minyak legal, masalah tata kelola lahan, dan rendahnya nilai tambah komoditas seperti karet. Solusinya, perbaikan tata kelola, pembangunan industri, serta pelatihan keterampilan dan transisi masyarakat ke pekerjaan formal. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan pada bagian 2, yaitu yang pertama pertemuan 11. Pertemuan ini membahas tentang nilai ekonomi. Nilai ekonomi adalah nilai yang dimiliki suatu barang atau jasa karena bermanfaat dan jumlahnya terbatas, sehingga orang mau membayar untuk mendapatkannya. Contohnya, bagi mahasiswa, kuota internet punya nilai ekonomi karena diperlukan untuk kuliah dan harus dibeli. Pertemuan 12 yaitu membahas mengenai berita redenominasi rupiah. Jadi, pemerintah Indonesia sedang menyiapkan aturan redenominasi rupiah untuk menyederhanakan jumlah nominal pada mata uang. Namun, pelaksanaannya belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Kebijakan ini diperkirakan akan mempermudah transaksi dan meningkatkan kepercayaan terhadap rupiah. Tetapi tetap membutuhkan penyesuaian sistem serta edukasi kepada masyarakat
agar tidak menimbulkan kebingungan selama masa transisi. Selanjutnya pertemuan 13. Pertemuan ini mendapatkan tugas meresum buku ekonomi dan bisnis administrasi dari bab 1 sampai bab 10. Selanjutnya pertemuan 14. Pertemuan ini membahas laporan galeri investasi berdasarkan hasil wawancara yang saya dan teman saya lakukan, yaitu membahas pentingnya literasi investasi bagi mahasiswa serta peran galeri investasi sebagai pusat edukasi pasar modal di kampus. Berdasarkan wawancara dengan 2 narasumber, ditemukan bahwa investor pemula sering melakukan kesalahan seperti FOMO dan kurang melakukan analisis. Selanjutnya pertemuan ke-15. Pertemuan ini membahas mengenai UMKM kecil di area kampus. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan bersama teman-teman saya pada UMKM Jasuke Jagung Susu Keju, bahwa UMKM Jasuke di area kampus menghadapi penurunan penjualan saat mahasiswa libur, sehingga penjualan mengatasinya dengan berjualan melalui aplikasi online seperti Shopee Food, GrabFood, dan GoFood. Promosinya dilakukan sederhana melalui mulut ke mulut. Usaha ini didukung oleh pemasok tetap, jagung dari petani, serta keju dan susu dari Salesuntin, sehingga kualitas terjaga dan bahan baku selalu tersedia. Hal ini membantu usaha tetap berjalan stabil meskipun menghadapi berbagai tantangan. Selanjutnya pertemuan ke-16. Pertemuan ini membahas berita mengenai bencana yang terjadi di Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan dana senilai 4 miliar untuk kabupaten kota yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat guna membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan mendesak warga setelah anggaran darurat hampir habis. Tetapi jumlah ini masih terlalu kecil dibandingkan dengan kebutuhan besar untuk pemulihan infrastruktur dan rumah warga yang rusak parah akibat bencana yang menewaskan ratusan orang dan merusak puluhan ribu rumah. Berita selanjutnya mengenai barang ekspor Cina yang lebih murah karena produksi massal dan biaya pabrik yang rendah. Tetapi kondisi ini membuat produk lokal sulit bersaing, sehingga pemerintah dan pelaku usaha perlu meningkatkan efisiensi dan kualitas agar tetap kompetitif. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.